Selamat malam, salam menyan, salam ojo percoyo, menyanar semuanya. Jumpa kembali dengan saya Oming di kisah luar biasa Nuswantara melalui dongeng ARC, seri Kayangan Ngejowanta dengan episode 274 dengan judul Jejibahanipun Terah Jayeng Katon. Kita masih menunggu Mas dan Mbak Vicky bergabung. Sudah, ini udah nge-set undangannya Mas, tapi belum berhasil Mas. Mungkin harus berkali-kali ya dikliknya. Tuh, semoga bisa lihat ya, Mas. Mana dia nih? Belum berhasil, Mas. Unable to join. Coba Oming yang undang ya, nggih, Mas. Sudah, Mas. Undangnya, Mas. Hore, berhasil. Oming bisa lihat. Oh, bisa sekarang. Mas. Nggih. Langsung berhasil. Hore. Percobaan pertama, biasanya kan yang kedua nggih, Mas nggih. Gimana kabarnya, Mas? Capek Mbak hari ini. Nggih, Mas. Aduh, nggih. Kalau Kentan Umi sambil nunggu Mbak Vicky, Mas, bergabung. Ini juga udah tak klik-klik Mbak Vicky-nya dari tadi. Sampun makan malam, Mas. Sudah Mbak. Sampun. Ya itu. Oke, Halo, Mbak. halo. Halo Halo, Mbak, aman nggak Mbak? aman. Aman. Suaranya aja agak kemercek sedikit. Oh, suaranya kemercek. Heeh. Sekarang masih kemercek. Enggak sih. Tadi awal aja, Mbak. Tapi sekarang udah aman. Gimana kabarnya, Mbak? Kabarnya baik. Kemerungsung aja. Oke. Oke, kalau gitu kita Bentar, aja ya. izinin kita dulu dong. Gimana? Tulisannya mana ini Oh, tulisannya? oke, Mbak, Oke, monggo. udah ketemu. Oke, Nggak apa-apa. mulai ya. Monggo. Oke, sebentar. Umi balik dulu kameranya. Monggo, Mas. Ya. Oke, Atlantis series ke-274. Jejibahanipun Trah Jayeng Katon. Slide 1, Jayeng Katon itu berarti Jaya ing Katon, yang berarti yang terhebat dari semua bangsa yang terlihat. Ya jelas ya, jadi nggak perlu jelasin. Lanjut Mbak. Mas, tapi ya, aku tuh kadang-kadang mikir gitu loh. Kayaknya kapan hari sempat disebutin terus Jayeng Katon tuh gimana, ini disebutin lagi. Tapi gitu tuh pasti ada yang nggak paham loh. Aku tuh heran, kayak apakah memorinya sependek itu gitu loh? Apakah per episode gitu loh Mas, memori. Mbak Oh, Vicky, kan memang bukan untuk dipahami, Mbak. oh iya, lucu-lucu aja kayak kok ada loh yang masih kayak Mbak ini tuh maksudnya ini bukan sih kayak kok ya masih salah padahal udah sering itu diulangin tuh ya udah deh kita lanjut Wajib aja. salah, Mbak. Wajib salah. Monggo, Mbak. Lanjut, Mbak. Oke, slide kedua di sini artinya dari bangsa yang punya wadak atau raga, maka Trajayeng Katon adalah yang paling unggul. Itu yang punya yang punya raga dan paling unggul gitu ya terjemahannya. Ya Mbak. Dikatakan begitu karena Trajayeng Katon adalah anak cucu dari para hyang. Maka seharusnya pola berpikirnya dan jangkauan pengliharannya juga lebih jauh daripada yang lain. Lanjut Mbak. Sehingga Trajayeng Katon adalah trah yang diharapkan oleh para hyang agar bisa memayah Hening Bawono. Karena
di sini seharusnya ada kedekatan antara Parahyang, Dangyang, dan Trajayeng Katon. Tapi ya, itu ning dongeng, Mbak. Ayo, Mbak. Slide kelima, dan para Jawoto tidak meminta terlalu banyak yang di Hamemayu. Hanya Arcapada dan jagat gede juga jagat kecil. Yang paling utama jagat kecil sih. Dan sayangnya, nggak tahu dari mana tiba-tiba ada sesuatu yang menyatakan jagat kecil tuh harus disudul. Lanjut, Mbak. Slide keenam, itu artinya jagat kecil jangan dirusak dan disia-siakan. Karena jagat kecil itu titipan atau pinjaman, jadi ya harus dikembalikan. Jadi jangan dirusak. Lanjut, Mbak. Karena jagat kecil itu ada yang punya. Perlu aja dijelasin, ini lanjut aja, Mbak. Sehingga juga harus dikembalikan, bukannya malah disembunyikan. Itu yang jelas, lanjut aja, Mbak. Karena selama Jayang Katon hidup, Wadak tidak punya kesalahan apapun terhadap para Trajayang Katon yang menempatinya. Jadi pada dasarnya ini hanya untuk Jayeng Katon ya. Jadi kalau yang bukan Jayeng Katon ya boleh disembunyikan. Lanjut, Mbak. Kalau bisa malah di balik udang ya Mas berarti. Di balik udang tuh berarti di apa ya? Di depannya udang. Itulah pokoknya. Oke, maka apa salahnya Raga sehingga kok harus disiksa dan ditinggal saat sudah saatnya pulang? Ya nggak punya salah. Tapi kan itu anu ya untuk Jayeng Katon. Jadi selain Jayeng Katon tidak berlaku aturan itu. Lanjut, Mbak. Padahal Raga itu bukan kepunyaan tanah, api, air, ataupun udara. Ya memang bukan itu. Itu kasusnya kan seperti mobil itu butuh bensin tapi bukan berasal dari bensin. Lanjut, Mbak. Jadi Trajayang Katon berkewajiban sekali mengembalikan Wadak agar tidak terlantar di Arcapada. Khusus untuk Jayeng Katon, bukan untuk yang lain. Lanjut, Mbak. Dan Wadak jangan sampai juga membuat tanah sangar. Itu juga aturan Jayeng Katon. Jadi untuk yang selain itu ya tidak masalah. Lanjut, Mbak. Karena sangar itu jelas sangat jauh dari Hamemayu Hayuning Bawono. Yang jelas yang namanya sangar itu sudah menyeramkan dulu ya, tidak layak untuk di apa namanya tidak bisa dikatakan hasil Hamamayu. Lanjut, Mbak. Karena Jayang Katon bukan Sukerto. Itu jelas beda dan Soekarto itu apa aku juga lupa. Lanjut, Mbak. Kalau Sukerto memang terdiri dari apa-apa yang beda dengan Trajayang Katon. Karena kawitannya juga beda. Terahnya bukan dari Broro Esmoyo. Lanjut, Mbak. Tapi secara fisik memang agak mirip dengan Trajayang Katon. Agak sih, tapi ya rada beda. Lanjut, Mbak. Maka dulu Sang Mahaprabu Brawijaya VIII sempat bersabda agar jangan sampai ada anak cucunya yang menikah dengan Sukerto. Tujuannya supaya ya jelas ya. Tujuannya supaya tidak itu tidak mengikuti aturannya Soekarto nantinya. Kalau ada Soekartonya berarti harus mengikuti aturan Soekarto. Lanjut, Mbak. 19. Karena Sang Mahaprabu Brawijaya VIII ketepatan Sang Hyang Batara Ismaya. Maka yang dimaksud anak cucu itu artinya semua Trajayang Katon. Jadi bukan hanya anak cucu dari Mahaprabu Brawijaya VIII saja. Itu sudah jelas. Dilanjut aja, Mbak. Kar- karena agar jangan ada percampuran darah antara Sukerto dan Trajayang Katon. Ini masa akeh keturunannya tuh kalau seperti itu. Lanjut, Mbak. Dan kalau yang utama ajaran Manunggaling Kawula Gusti itu milik dari Trajayang Katon. Makanya Mbak Soekarto boleh apa yang apa bakal ketemu. Lanjut, Mbak. Jadi kalau Sukerto merasa juga sama, maka dalam ajarannya pasti akan berbeda. Berbedanya cukup jelas bahwa yang satu tanpa ancaman, yang satu ada ancaman. Lanjut, Mbak. Perbedaan utama pasti ada di bagian perlakuan terhadap jagat kecil. Kan jagat kecil perlakuannya kalau Jayeng Katon kan bagaimana dimulyake kan, bukan diperes.
Lanjut, Mbak. Kalau Trajayangkatan itu kalau tahu maka beneran tahu. Jadi dudu rumangsa bisa ning ora iso ngrumangsani. Lanjut, Mbak. Kalau Trasukerto maka kalau bisa berkata-kata indah akan dianggap tahu. Itu bedanya, karena kata-kata indah itu tidak menunjukkan apa-apa, itu hanya permainan kata-kata. Lanjut, Mbak. Atau jika bisa ngomong yang panjang, lebar, meskipun tidak nyambung akan dianggap tahu. Aku ya bingung kalau masalah itu. Karena tahu itu ya tahu gitu kan. Lanjut, Mbak. Atau manunggaling kawula Gusti hanya terbatas pada filsafat. Sehingga nggak nyambung sama sekali kalau karena filsafat itu membuat menjauh dari ajaran asli. Lanjut, Mbak. Padahal manunggaling kawula Gusti itu di dalam dongeng jelas bukan filsafat. Ya kalau dikatakan filsafat gimana? Wong itu apa namanya suatu laku yang benar-benar harus dijalani kan. Tapi kalau enggak ya enggak bisa. Lanjut, Mbak. Karena di dalam dongeng memang tidak ada filsafat. Jadi bukan sing penting dadi apik ning ora sekti gitu kan. Lanjut, Mbak. Karena dongeng itu untuk dijadikan hiburan, bukan untuk dicari-cari akal filsafatnya. Nah, dan ARC hanya bisa dongeng, jadi jangan dicari-cari apa namanya ajarannya. Wah, dongeng bukan bukan ngajarin. Ya karena sudah 30, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan percaya, karena ini cuma dongeng. Diinget-inget ini cuma dongeng. Lanjut, Mbak. Oke, Kurang turun. kekecilan Ya, Mbak, terlalu kecil. Besar dikit, besar dikit. Oh, ada tutup. koma nggak di bawahnya? Enggak. Oke, oke. Tambah disclaimer, yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. HRD tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Stejo, dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Stejo saja, atau saya saja, atau Mas Agung Bimo Stejo dan saya, bukan Kopdar ini, Atlantis Research Center. Monggo, Mbak Oming. Ada berapa disclaimer, Mbak? Hari ini kita ada 2 mawon, Mas. Kalau cuma dua, nggih. Berarti ini sama 60 aja ya. Oke, Mas. Di disclaimer-nya. Salam. Siapa? Pak Dedi. Pak Devi. Dedi. Oke, sampun, Mas. Mbak. Belum capek dia ternyata. Oke. Mas, yang 30 niki Mas mau cerita tentang napi, Mas. Mungkin dapat dikatakan ngulang atau nggak tahu ya. Jadi kan itu Mbak ya, kalau kita melihat dari ceritanya Werkudara Werkudara waktu ketemu sama Dewa Ruci. Nggih. Dewa Ruci itu kan penggambarannya bukan gede tuh Mbak, tapi Nggih. kecil, Nggih. kecil ya. Dan itu menunjukkan bahwa kawitannya semua orang itu kan kecil ya. Tapi yang nggak tahu mungkin ada yang kawitannya gede ora dong. Tapi untuk kawitan yang aku tahu itu dari segala makhluk yang aku tahu kecil gitu. Nah bentuk penggambaran eh, Dewa Ruci tadi itu kan digambarkan sebagai suatu apa ya kalau misalkan misalkan ini apa namanya dijelaskan dalam bentuk entitas gitu kan berarti yang ngomong si Werkudara.
Nah, sekarang kita perhatikan di banyak tempat ya. Di sini kan berarti penggambaran bahwa pamong itu diwujudkan sesuatu yang tidak besar, diwujudkan malah sesuatu yang tidak besar tadi ya. Maka pamong yang terdekat dari para ya dari tiap tiap tempat itu kan berarti si Hapsoro Hapsari karena dia menduduki wilayah mungkin seluas kelurahan gitu mungkin mungkin bisa lebih luas atau Duran dari yang mungkin seluas Penewon gitu atau ya atau itu dari gitu yang lebih gede lagi gitu loh Mbak. Apa ya? Yang itu dari sing Penewon yang Duran dari itu yang 11 kelurahan yang hampir 11 kelurahan yang Hapsara Hapsari yang seluas pedusunan kan harusnya gitu ya tapi salah nyebut. Jadi kalau mereka dikatakan sebagai pamongnya manusia maka mereka wujudnya nggak mungkin besar. Makanya Mbak Oming kalau misalkan di Bali itu orang kalau bikin sajian kecil-kecil tuh Mbak, Iya, Mas. kecil-kecil. Nah ya kecil-kecil. Cuman yang ditujunya aja yang beda, Mas. Ya kan ya? Iya. Itu kan berarti di zaman dulu itu kedatangan beliau-beliau itu masih masih rutin dan masih sering ya. Jadi bukan filsafat beliau itu, bukan penggambaran suatu apa ya eh, energi gitu bukan. Apalagi asam amino gitu enggak lagi. Apalagi kalau digambarkan sebagai cahaya juga enggak. Karena semua itu hanya efek dari kedatangan beliau kan tentang keberadaan cahaya dan sebagainya. Tapi wujudnya tidak besar. Nah, di sini kan yang jadi masalah adalah ketika beliau itu dulu pergi karena ya ada pergantian kalau bendu itu sehingga akhirnya terpaksa ngomong Bangsa Liya gitu Mbak. Karena di sini diusir-usir. Nah, jadi menurut aku menyanyi tidak perlu menyiapkan segalanya gitu. Aku aja yang nyiapin gitu. Karena kedekatan beliau itu ditunjukkan bahwa ini toh beliau akan mendatangi tempat yang menyediakan tempat untuk beliau gitu kan Mbak berarti. Nah, tempat untuk beliau berarti yang seukuran beliau, jangan yang ini. Memang beliau bisa menjadi seukuran kita atau lebih gede ya bisa aja, tapi cuman wujud yang gede itu akan cenderung orang segen dan cenderung untuk minder. Tapi kalau wujud yang kecil tuh, mbak ya anak kecil mesti seneng gitu loh mbak. Jadi dulu kan aku pernah ngomong bahwa kita aku ya bukan kita, aku aja nyiapin Umi juga. tempat untuk beliau dan tempat untuk beliau itu wujudnya seperti apa aku udah pernah cerita gitu kan. Iya. Ya, jadi beliau kan pasti pengennya kan datang itu ke banyak tempat yang itu merupakan daerah anak anak putune kan. Nah sekarang ya kalau kita memang pengen beliau pulang ya itu disiapin gitu, itu disiapin. Tapi sebaiknya jangan biar aku aja yang nyiapin. Itu sih Mbak, karena kan masalahnya ketika kita memohon beliau untuk datang, nah terus yang kita siapkan apa? Persiapan kita apa? Iya kan? Iya, Mas. Oh, beliau nggak minta apa-apa kok. Nggak minta apa-apa, tapi kalau aku sengaja nyiapin karena aku mengingat melihat dari kondisi di Bali, dari cerita tentang Dewa Ruci dan sebagainya menunjukkan bahwa penggambaran para Dangyang itu bukan sesuatu yang wujudnya besar. Tuh. Jadi jangan dienggehi ya Pak Afan. Jangan dienggehi. Wah, wah. Tapi ya sudah gitu. Iya, Mas. Cuman Ini kan kan memang beliau itu kan anak kecil kan Mas, walaupun perwujudan beliau itu kecil, tapi beliau
bukan bukan anak anak kecil kecil. dan tidak diperlakukan seperti anak-anak kan ngeten Mas. Iya, Iya, iya. jadi kalau zaman dulu tuh kayak gitu, tapi kan ada cerita yang berubah ya. Tiba-tiba danyang gede gitu. Tiba-tiba ada cerita seperti itu gitu. Iya. Padahal kita bisa ngurut dari mulai Dewa Ruci aja nggak digambarkan besar dan nggak ada loh penggambaran Dewa Ruci misalkan sak gede aku gitu nggak ada Mbak. Iya. Pasti lebih kecil dan posisinya di mana gitu kan. Ya, tapi kan masalahnya sekarang tinggal ono nggone pora gitu kan. Beliau mau pulang tapi misalkan sing diparani sopo gitu kan. Orang harus nyiapin nggon kok. Iya, saya aja nokojo Mbak Omi. Enggak, sah. Iya. Udah siap Mas Tommy. Ya, mungkin mungkin gitu dulu, Mbak. Ini kan Iya. cuma karena karena beliau itu apa Hapsara Hapsari udah mau pada pulang. Jadi ya aku berarti harus menyediakan tempat yang benar-benar layak untuk beliau gitu. Benar-benar layak itu ya sing pantas gitu kan. Sing pantas. Jadi bukan dia juga menggunakan wujud yang kecil itu kan supaya tidak terlalu ini toh apa tuh namanya tidak terlalu membebani kalau kan nih tidak terlalu memakan ruangan dan sebagainya gitu loh Mbak Iya. untuk beliau itu Iya. tuh Ini, jadi Mas, boleh nanya nggak Mas, kalau untuk apa namanya alasan beliau itu kenapa kok memilih sama dengan kita nih ke gimana Mas ya perwujudannya? Artinya gimana caranya membedakan antara beliau nih ke dengan kakang kawah kita kan sebelumnya kan sudah pernah dijelaskan begitu. ya beda lah Mbak ya beda kalau itu kalau kalau beliau itu ini ya apa namanya bukan bagian dari bukan bukan saudara kita tapi orang tua kita kalau kakang kawah itu kan saudara kita Mbak beda orang tua dan ini lain Mbak Gitu. jadi ya wis aja dipercaya Oke. tidak perlu di ini aku kalau nggak salah ngomong udah cukup lama loh udah cukup lama dan ini sekarang ketika beliau sudah mendekati balik karena efeknya udah mulai kelihatan gitu yang dipukul justru daerah Momongane Kutut Jantoko dulu kan Mak Regedeg gitu bukan dipukul sih ditinggal lunga ngono wae regedeg gitu kan apalagi nanti ditabok ya. Tapi ini kan nanti akan apa namanya yang paling utama kan yang antara Rormon ke utara itu dan yang di situ yang rata-rata harus pulang tapi ya ke saat tanah muruk memang kalau rantai danyang danyangnya danyang sini semua gitu Mbak Oke, Mas. dan Oke. jangan didengarkan dan jangan dilakukan jangan diterapkan jangan dihayati dan apa ya Jangan jangan dipercaya. jangan dipercaya Oke, Mas. Oke. Cukup. Oke. Cukup omeng aja, Mas. Oke, Mas. Ada lagi, Mas, cukup ceritanya, Mas? Cukup, cukup Mas. Mbak. Oke. 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 Kalau Kenton, monggo kita lanjut lagi ke slide, nggih. Mbak Vicky, monggo, Mbak. Mas. Oke, bentar Mbak. Oke, slide ke 31. Satu Sedangkan bagi Trasayang Katon, Gusti itu sangat tidak besar, maka bisa dimanunggaling. itu bukannya 32 Mbak Itu 32 ya? Sorry. 31, Mas. Nah, bagi Oh, Sukerto, dia nggih. itu terlalu sangat tidak kecil, maka tidak akan bisa dimanunggali. Manunggalin apa manunggalih sih, Mas? yang nunggaling ya itu nggak Jeff dijelasin lanjut aja Mbak kita tuh 32 udah dibacain langsung 33 aja Mbak Karena sesuatu yang sudah tidak kecil, maka akan memakan banyak tempat, sehingga akan terlalu berat dan menyisakan ruang.
Itu sih udah jelas juga, lanjut aja Mbak. Sehingga Trajayangkaton juga paham di mana Suksma sejati berada. 34 belum Mbak? Hah? Sorry. Sedangkan sesuatu yang tidak besar maka akan menyiksa. Udah kan masih keempat. Sedangkan sesuatu yang tidak besar maka akan menyisakan banyak ruang dan secara berat juga tidak akan berat. Beda. Oh beda ya? Beda. Oke. Beda. Oke lanjut. Lanjut wae. 36 berarti. Ya, 36. Dan kalau tahu itu berarti bukan hanya sekedar bicara indah. karena kalau cuman bicara indah itu berarti tidak tahu apa-apa. Karena ya pengarang puisi dan sebagainya itu bisa bicara indah, tapi nggak ngerti jagat gede dan jagat langgeng itu seperti apa. Lanjut, Pak. Kalau Soekarno memang tidak akan pernah paham. Karena memang mereka tidak akan pernah mengerti yang namanya jagat langgeng karena leluhurnya mereka ada yang menyesal dulu pernah menjadi jelek di jagat langgeng. Lanjut, Pak. Karena dasar ajarannya adalah menyiksa jagat kecil untuk bisa sempurna. Itu beda banget. Jadi ya, kalau di Jaengkaton kan tidak ada hal seperti itu. Lanjut, Mbak. Kalau Trajayangkaton agar sempurna, maka jagat kecil jangan sampai tersakiti. Ya makanya tidak ada yang namanya putus asa gitu. Ning nganggut terus ora aruh gitu. Lanjut, Mbak. Karena perbedaan inilah, maka Hamamayu tidak bisa dipaksakan. Maka memang beda caranya wesan. Lanjut, Mbak. Jadi Trajayangkaton memang diminta agar jangan menghamamayu para Soekerto, karena itu urusan para hyang. Karena memang itu bukan urusan dari Jayengkaton. Jadi kalau memaksakan percuma, wong mereka juga nggak akan bisa jalanin. Lanjut, Mbak. Karena bahkan para hyang saja belum tentu mau menghamamayu para Soekerto. Karena bukan terah mereka. Jadi mereka tidak punya kewajiban itu. Lanjut, Pak. Karena beliau pasti akan memilih menghamamayu anak cucunya sendiri, sehingga sangat kurang kerjaan kalau menghamamayu para Soekerto. Ya kurang gawean toh, Mbak. Wong pekerjaannya sudah banyak kok harus nambahin dewe. Lanjut, Mbak. Biarkanlah Soekerto dengan jalannya, jadi Trajayangkaton jangan mengganggu dan mengarah-arahkan Soekerto agar ngerti jagat gumelar. Mereka punya jagat kumularnya mereka beda, Mbak. Jadi biar mereka menggunakan yang itu. Lanjut, Mbak. Karena mereka tidak akan pernah sampai karena dasarnya adalah nyiksa jagat kecil. Sebab ada perbedaan di kawitannya kan. Kawitan itu mereka mungkin tidak kecil kalau kita tidak besar. Lanjut, Mbak. Karena mereka tidak akan pernah sampai karena dasarnya adalah nyiksa jagat kecil. Udah ya? Sorry. 46 ya? Ya, Sehingga jelas pola Hamamayu antara Trajayangkaton itu berbeda dengan para Soekerto. jadi memang benar-benar lain. Jadi tidak bisa dikatakan sama yang karena dari kawitannya juga sudah beda dari kawitannya dan cara pulangnya juga lain. Lanjut, Mbak. Sehingga para Trajayangkaton jangan menghabiskan waktu untuk membuat jalannya Soekerto berubah. Lah ya eman-eman, Mbak. Waktu ini dipakai untuk yang lain. Lanjut, Mbak. Karena Trajayangkaton jika sudah tiba saatnya akan bergabung dengan para hyang di Kayangan. Jadi di Kayangan, bukan di hmm, Gunung Kencan. Bukan di Gunung Kencan. Lanjut, Mbak. Sedangkan Soekerto akan bergabung menjadi lonceng pacaran. Itu bosone metu meneh, Mbak. Lanjut. Dan bagi mereka menjadi lonceng pacaran itu adalah indah. Karena jagat langgeng mereka nggak ngerti arahnya kemana. Lanjut, Mbak. Dan Soekerto pasti menganggap tujuan ke Kayangan sebagai salah jalan. Ya, masalahnya dongeng kalau kekayangan itu. Lanjut, Mbak. Jadi yang diharapkan para hyang agar hal itu dibiarkan agar jagat langgeng lebih tentram. Ya, kalau mereka masuk kan mati malah ngerusui. Lanjut, Mbak.
Selain itu, agar Jagat Langgeng tidak kelebihan populasi. Kalau kelebihan sih nggak mungkin ya, karena di sana tempatnya luas banget. Cuman ada keberadaan populasi yang hanya akan bikin ribet di sana itu yang jangan sampai ada. Lanjut, Mbak. Karena Parahyang sudah mempersiapkan tempat-tempat yang indah bagi Kerajaan Katon. Jadi Maneman kan kalau tempat yang indah itu kemudian malah dirusak oleh Soekarto kalau bisa masuk. Lanjut, Mbak. Maka akan sangat sayang jika kedatangan Soekarto dan di sana malah bikin onar. Bikin sesuatu yang tadinya sudah tenang jadi tidak tenang. Kan nggak enak banget, Mbak. Lanjut, Mbak. Jadi tugas dari Kerajaan Katon memang agar para Soekarto tidak tahu jalan menuju Jagat Langgeng. Biarkan mereka ke Jagat Langgeng versi Soekarto sendiri. Mereka punya versinya sendiri, jadi biarkan mereka dengan apa yang mereka pahami. Ayo, Mbak. 57. Jadi jangan dipengaruhi karena itu akan memberi beban bagi Jagat Langgeng. Nggak perlu jelasin, lanjut aja, Mbak. Dan Parahyang tidak akan punya waktu untuk mengurusi para Soekarto. Ya kurang kerjaan, Mbak. Untuk dua anak putu nih. Lanjut, Mbak. Karena yang dikerjakan oleh Parahyang sendiri sungguh sangat banyak. Jadi pekerjaan sudah banyak ditambah dengan kerjaan yang tidak penting gitu kan. Jadi eman-eman. Lanjut, Mbak. Karena sudah banyak, maka jangan ditambahi. Sebagai anak cucu, maka Kerajaan Katon jangan menambah beban leluhurnya yang sudah menjadi Parahyang. Ya, beliau kalau ya beliau sih mungkin nggak punya capek, tapi kan ribet aja yang harusnya tidak diurusi jadi diurusi. Ya karena udah 60, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya jangan percaya, karena ini semua cuma dongeng. Ya, Mbak. Oke, tambah disclaimer. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ART tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian, atau ekspedisi tanpa hadiran Mas Agung Mustejo saja. Saja nggak ada, dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, kooperatif tanpa dihadiri Mas Agung Mustejo saja, atau saya saja, atau Mas Agung Mustejo dan saya bukan kooperatif resmi Atlantis Research Center. Monggo Mbak Oming. Oke Mbak. Mas, ini satu lagi nih disclaimer-nya. Video Iya. disclaimer. Gimana nih? Ini semua cuma kalau nggak percaya, tapi kalau mau percaya, Ojo percaya. Ojo percaya. Ojo percaya. Ojo percaya. Ojo percaya. Ojo percaya, itu diwalik ya. Ojo. Ojo percaya. Ojo percaya ya. Ojo percaya. Ojo percaya, ojo percaya, ojo percaya, ojo percaya. Ngopo sih Pak? Ono-ono gue. Absen nih, absen semua. Oke. Itu di warungnya Pak ini ya, warung baksonya Pak Lili ya kalau nggak salah ya. Nah, itu mungkin nggak tahu Mas. Kalau Umi nggak punya tahu. Oke, Mas. Kalau yang di 60 niki Mas, perso cerita Nabi monggo Mas. Ini Mbak, apa namanya? Yang namanya patahan itu kalau misalkan ditimbun dengan cara yang benar, itu bisa nggak kelihatan. Tapi efeknya tetap mungkin gerakan tetap akan terjadi gitu kan. Tapi ingat loh, itu mau Prabu Erlangga itu bukan orang yang bodoh. Jadi dalam menutup patahan ya benar-benar bisa rapi betul sehingga nggak kelihatan sama sekali gitu. Saat ini mungkin baru terjadi hal kecil ya mungkin, tapi mungkin nyatanya aku nggak tahu apakah
di berita sudah ada atau belum, itu harusnya mulai hari apa itu ya, yang mulai ada retakan di beberapa lantai rumah harusnya di daerah sana. Dan mungkin efek dari retakan tersebut kalau kena di apa pipa gas dan sebagainya ya mungkin bikin kebakaran itu. Cuman beritanya ada di mana aku nggak tahu karena aku nggak bisa nyari beritanya karena karena ini nggak punya waktu. Ini dipakai untuk tidur dan makan dan jalan-jalan. Iya. Mungkin belum belum kelihatan. Jadi orang mungkin melihatnya oh ada kebakaran tapi kebakaran aneh atau tahu belum lantai tiba-tiba buka deh ya tak 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 gitu. Mungkin mereka benerin. Jadi besok lagi beberapa hari lagi gitu tak 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 tak, lebih lebih lebar gitu. Karena memang ini apa namanya tidak akan kelihatan secara apa beliau tidak akan melakukan hal apapun itu tergesa-gesa. Jadi pasti ada tahapannya. Kecuali kalau ini keputusan tokoh kan keputusan tokoh kan aku dulu udah pernah ngomong bahwa kon golek tongkatnya ra ketemu toh itu ngomongannya ya mungkin arti pangan dewi mungkin gitu. Cuman ini apa namanya harusnya sih sudah lebih dari 4 kilo Mbak yang retak di sana. Cuman mungkin berita belum ada atau gimana gitu ya. Cuman aku lagi mencoba mencari berita melalui teman yang ada di sana. Tak suruh nyari eh, lokasi itu gitu. Nah, harusnya sih mungkin besok kalau nggak besoknya dia ngabarin gitu. Karena Iya. posisinya dia jauh dari lokasi yang tak tunjuk. Itu mereka berarti bisa jadi pura-pura nggak tahu atau menolak untuk tahu kan Mas nggih sebenarnya nggih. Ya kalau misalkan mereka nggak tahu, ngapain mereka membangun ini Mbak? Apa penghalang badai yang hanya terjadi 10.000 tahun sekali itu ngapain Mbak? Kok sia-sia amat bikin sesuatu kok yang hanya terjadinya peluangnya 1/10.000 loh Mbak. Itu kan mereka tahu, dan nggak tahu. Gitu Mbak. Tapi kan ini nanti tergantung dari bagaimana kita mempersiapkan untuk Hapsora-Hapsori yang akan pulang itu toh Mbak. Jadi biar apa namanya ketika saat ini kan mereka mau balik kemana gitu kan. Sopo sing ngarep sing goleki anak putu ndi sing goleki gitu kan. Masalahnya itu kan problemnya. Jadi eh, mungkin biar tak siapin dulu karena sing goleki aku Mbak. Nanti pulang rasa nol gitu aja kan. Oke Mbak, mungkin gitu dulu Mbak. Oke Mas. Oke. Mbak Vicky sudah siap. masih masih Kabur. masih sibuk. Sibuk ambil garpu Mbak. Ntar. Apa pertanyaan ya? Ntar. Mau sekarang apa nanti aja? Ini kurang berapa menit Mbak? Masih lama Mas, masih setengah jam kurang lebih. Oh setengah jam. Sekarang aja Mas. Iya, Oke. iya. Oke. Oke, monggo. Yang pertama Mas. Apa yang membuat ART yakin kalau Gunung Indragila adalah Gunung Ciremai? Pertama di sana ada puncak namanya Puncak Sunan Mataram ya dan yang terkenal dengan Sunan Mataram ya Haryo Mataram itu kan yang Mangkurat dan beliau tuh Trisai Bathara Indra Mbak. Itu yang pertama ya Mbak. Terus penggambaran dalam cerita wayang itu ada loh sedikit cerita yang menceritakan bahwa Gunung Indragila itu kelihatan dari laut utara. Jadi kan itu pas ya. Malah kalau aku tanya ke beberapa nelayan katanya untuk patokan berlayar. Terus Terus
ada ini apa namanya? Eh, iya nih ngomong ya aku ya. Ya, tak mikir sih. Ada sih, Mbak. Cuman aku bingung ngomong karena ada beberapa yang tidak mungkin dijelaskan gitu di sini. Jadi ada daerah yang ini kalau kemarin itu ini ya apa kok bukan kemarin eh posisinya itu ada di sebelah eh, barat ya Pak. Kiri itu kan barat daya. Barat daya jadi arah barat ya. Arah barat dari apa dari Gunung Indrakila itu harusnya ada Keraton Indrakila, Mbak. Dan Keraton Indrakila itu saat ini tersamarkan oleh beberapa daerah yang seolah-olah susah didaki, susah didekati dan sebagainya gitu. Kalau diperhatikan dengan jelas, terutama pada saat malam, itu kan kelihatan daerah itu lebih nyala daripada daerah yang lain gitu. Gunung lain nggak seperti itu, Mbak, karena ini cukup luas wilayahnya yang nyala sebenarnya. Cuman mungkin Merpati nggak teke gitu, Tuhan. Karena cahayanya juga nggak kelihatan terang-terang banget. Kalau terlalu terang-terang banget kan kondang-kondangan toh, Mbak. Oke. Ya, Mas, yuk. Mbak, apa nih juga jadi salah satu ciri-ciri kenapa penduduk setempat juga ngasih nama Gunung Petir atau Gunung Kilat, ngenten Mas? Oh iya. Heeh. Satu-satunya gunung ya yang namanya itu Iya, petir penduduk atau setempat. kilat. Iya, petir itu kan gimana Bathara Indra, Mbak. Iya, Bener Watu. iya. Oke, monggo lanjut Mbak Vicky. Oke. Terus Mas, apa hubungannya nama Puncak Sunan Mataram dengan Eyang Amangkurat Agung, Mas? Ya, yang Amangkurat kan namanya Arya Mataram, Mbak. Dulunya. Makanya kemudian dikatakan Susuhunan Mataram kan karena beliau itu memang di Arya Mataram itu. Julukan beliau kan itu, Mbak. Hmm. Istilahnya ini ya, apa eh, kenapa apa harus ditanyakan apa hubungannya antara pembatik dan Mbak Vicky gitu kan? Kalau Mbak Vicky kerjanya batik gitu kan? Apa hubungannya aku dengan nganggur? Emang aku kerjanya nganggur, Mbak. Itu, Mbak. Sepakat. Mm-mm. Oke, Mas. Terus Mas, apakah ada hubungannya legenda Lutung Kasarung dengan Palutungan yang merupakan salah satu titik awal pendakian? Mungkin kebetulan aja sih kalau nama itu, Mbak, karena eh, posisi keratonnya banyak Cotro nggak di dekat situ, agak lumayan jauh. Mungkin efek dari ya mungkin Amang Pratapmiral yang waktu itu berusaha mengubah beberapa nama kan di situ kemungkinan ada efek di situ karena keratonnya lumayan jauh dari situ. Jauhnya tuh ukurannya nggak ukuran ukuran anu ya 10-20 kilo ratusan kilo ya masalahnya dari situ kalau tak ukur gitu Mbak. Hmm. Terus Mas, mengapa ada nama Kampung Apuy? Jika Kampung Apuy itu artinya api, sebenarnya apakah benar di sana daerah titik api? Aku mungkin nggak bisa jawab terlalu banyak Mbak, tapi janjinya di luar Sabda Palem kan dimulai dari itu gitu. Dari itu ya bukan dari situ aku ngomong dari itu. Itu apa tuh? Api, maksudnya apa gimana itu Mas? itu geni Mbak. Hmm. Oke. Ya, kelihatan wong sak kampung gitu Mbak. Dulu gitu kelihatan sekampung akan lihat pertama kali dari daerah itu kelihatan.
Terus Mas, mengapa kata penduduk ada macan di Gunung Ciremai, tapi kalau susah ditemukan, padahal kelihatannya jumlah makanan mereka juga nggak terlalu banyak. Mereka ada babi hutan, terus hewan-hewan yang kecil-kecil yang lain itu mungkin ada di sana. Tapi ya kalau dicari-cari sih agak langka sih sebenarnya jumlah makanannya. Karena macan kan tetap harus makan tiap hari. Mm. Dan nggak tahu mereka sehari itu berapa kali makan. Kalau kita kan, kalau aku sih sehari 8 kali makan. Mbak mungkin 3 kali gitu kan. Mbak Omen mungkin sekali gitu. Tapi tapi kan di sini anu ya Mbak, kelihatan bahwa ada yang aneh sebenarnya. Macan itu pertama susah kelihatan, susah dicari, dan sumber makanannya nggak jelas. Kalau menurut aku loh, mungkin bisa aja dia makan monyet, makan ini, tapi jumlah monyet juga nggak banyak gitu loh. Mm. Tapi kalau dia makan terus, itu habis itu lama-lama. Ya pasti Iya. malah begitu udah habis. Berarti kan masih ada yang ngasih makanan, Mbak. Mm. Karena ada yang ngasih makanan, berarti ada keraton yang tersembunyi di sana, dan itu pasti di luar jalur treknya orang pendaki gitu. Jadi keberadaan macan itu bukan tapi mungkin suatu ketika macannya juga dibiarin lepas kembali ke mendatangi ke penduduk ya. Tapi itu mungkin kejadian yang langka, walaupun mungkin baru-baru ini pernah muncul gitu. Tapi paling tidak ada yang ngasih makan di atas sana sehingga mereka memilih tidak turun gitu, Mbak. Cuman mungkin nanti mereka akan dilepas turun untuk sebenarnya bukan nakut-nakutin orang, tapi hanya untuk ngasih tahu bahwa ada sesuatu yang darurat gitu kan. Biasanya kan ngono, Mbak. Iya. Jadi kalau nggak ada yang darurat disembunyikan, tapi kalau ada yang darurat ya didunking supaya masyarakat biar sadar ada sesuatu yang darurat di sana gitu. Itu, Mbak. Mas, ini ada yang komen, Mbak Ming masa mau makan sekali sehari? Enggak, Mbak Ming tuh nggak makan sehari sekali. Setiap Selasa sama Jumat doang makannya. Ya kan, Mas? Selasa sama Jumat doang. Jadi kalau nggak hari Selasa sama Jumat, dia nggak makan. Kan sesuai tanda-tanda zaman ke-17. Hah? Kan sesuai tanda-tanda zaman ke-17. Suara kencot kan Mbak Ming, kacamatamu baru, Mbak Ming? terpaksa, Mbak. Sambil menunggu dinormalkan, terpaksa. Nggak, bagus Terpaksa itu soalnya. baru. Oke. Bagus itu nanti aku tolong ditransfer ya, Mbak, karena udah muji. Oh, enggak. Itu enggak bakalan terjadi, Mbak. Itu kebalikannya yang ada. Karena Mbak tak bayar untuk memujiku. Oke. Oke, Mbak. Monggo, Mbak. Kita mau ngobrol dulu atau mau lanjut ke slide atau gimana? Ada aku itu dulu dah, Mbak. Aku malah aku mau cerita apa dulu atau gimana? Ini waktunya masih sekitar 10 berapa jam. menit ya? 10 menitan. Masih bisa sampai 80 kali atau 90. Oke. Oke. Monggo. Mbak Enggak, Vicky masih sambil Kenten, sambil ritual katanya orang-orang. Lapar, Mbak. Mbak Vicky lagi ritual. 61 karena para yang itu beda dengan para lonceng pacaran. Beda banget. Beda dari segalanya. Lanjut, Mbak. Karena di Jagat Langgeng tidak ada lonceng yang bisa pacaran. Ya, kalau di sana lonceng itu untuk bikin bunyi sih. Itu apa? Dong 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 gitu. Lanjut, Mbak. Lonceng itu biasanya berbunyi jika dibunyikan. Ya, dipukul atau digerakkan gitu ya. Lanjut, Mbak. Jadi mendorong Sukerta agar percaya pada ancaman akan gustinya itu lebih baik. Karena memang mereka pasti akan lebih memilih itu sih. Lanjut, Mbak.
Karena jika mereka sadar dan tidak mau dijadikan mangsa, maka nanti siapa yang akan jadi mangsa si jelek yang tidak kecil? Ya, itu terserah mereka. Tapi jangan kita, yang penting itu kan. Udah, Mas. Oke. Bisa-bisa Raja Angkatan akan dimangsa juga. Makanya jangan kurang kerjaan. Lanjut, Mbak. Jadi Mas Agung katanya nggak kerja. Ya kan kurang kerjaan itu beda nggak kerja, Mbak. Oke. Jadi sebagai gambaran jika akan ada Soekarno masuk, jadi sebagai gambaran jika akan ada Soekarno mau masuk jurang, maka Trajaya Katon yang melihat harap mendekat sambil meminta agar menandatangani bahwa dia akan masuk jurang atas kemauan dan kesadarannya sendiri. Jadi tidak dipaksa gitu ya. Dan tidak didorong. Lanjut, Mbak. 68 setelah Sang Soekarno enggak tuh? Setelah Sang Soekarno menandatangani, maka sebaliknya dipersilakan melanjutkan rencananya. Jadi kalau nanti ternyata kejegur tenan, berarti sudah tidak bisa mempersalahkan. Lanjut, Mbak. Karena yang terpenting itu bahwa ada bukti tindakan Soekarno bukan karena disuruh Trajaya Katon. Dan juga bukan dijoroke. Lanjut, Mbak. Karena ada Soekarno itu apapun didasarkan atas nurut dan rimo. Kalau Jaengkatan kan kalau perlu kalau ada dewa salah ya tetap dilawan gitu, bukan hanya nurut. Lanjut, Mbak. Sedangkan bagi Trajaya Katon semua didasarkan atas dasar perjuangan. Itu udah tak jelasin, jadi lanjut aja, Mbak. Jadi Soekarno biarlah dengan apa yang dia tahu dan jangan dipengaruhi. Itu yang terbaik. Lanjut, Mbak. 73. Kalau Soekarno mempengaruhi Trajaya Katon masih bisa pura-pura mengikuti. Yang penting kan tidak anut grubyuk. Yang penting itu cuman untuk ini aja atau pergaulan apa itu namanya istilahnya ya Sosial. kira pantas rapopo gitu loh, Mbak. Lanjut, Mbak. Karena gustinya Trajaya Katon tidak akan memperhitungkan hal-hal kecil. Ya kalau memang hanya seperti itu kan ora apa-apa gitu. Lanjut, Mbak. Dan di keadaan yang sudah terlanjur di akhir Mojopahit, leluhur sudah memperhitungkan akan kembalinya kemurnian Trajaya Katon. Hingga dibutuhkan waktu yang cukup ya mungkin sekitar 500 tahun. Lanjut, Mbak. Dan butuh waktu yang cukup agar darah Soekarno benar-benar bisa terpisah dari Trajaya Katon. Sehingga gembregahnya juga beda dengan Soekarno. Lanjut, Mbak. Gimana cara misahinnya, Mas? Darahnya kan udah genetik ya? Iya, tapi kan beliau yang tahu, Mbak. Nah, kalau ini aku nggak tahu. Justru itu. Orang yang tidak tahu adalah harus ditanya. Nah, 77 sehingga di waktu itu akan dijadikan akhir Kolobendu. Lanjut aja, Mbak. Di mana Trajaya Katon yang dulu tercampur akan terpisah dengan sendirinya. Jadi bertahap tapi pasti gitu. Jadi pemisahannya gimana caranya nggak tahu, tapi beliau ngerti. Lanjut, Mbak. Dan pemurnian tah akan terjadi dengan sangat jelas. Sangat jelas karena nanti akan kelihatan mana yang pokoknya nerimo dan yang tidak. Lanjut, Mbak. Karena bagi Trajaya Katon ada tempat di dalam dirinya untuk lenggahnya para dan hyang. Sehingga logikanya juga lebih berkembang dan bisa melihat mana yang kira-kira benar untuk Jaengkaton dan tidak. Lanjut, Mbak. Mending stop dulu deh, Mas, udah 80. Disambung nanti. Saya masih berapa menit? Masih berapa? 5 menit. Oh, masih lama ya? Masih lama, masih nyampe, Mbak. Karena Mbak Nyampe mana? 81, Mbak. Oke, sehingga sidang yang akan mengarahkan secara tidak sadar agar terjadi pemurnian kembali Trajaya Katon. Sehingga ya gitu deh. Nyari teman dan sebagainya tiba-tiba yang ketemu ya itu aja gitu. Lanjut, Mbak.
Sehingga ketika sudah bisa terpisah secara jelas, maka tahapan ganti zaman akan dijalankan. Itu supaya tidak ada yang campuran yang ikut dipergikan. Lanjut, Mbak. Jadi kemunculan zaman Kolobendu bukan kemauan para leluhur. Iya, Benar. bukan kalau itu pernah dijelasin, berarti lanjut aja, Mbak. Juga bukan kemauan dari Ki Lurah Sabdo Palon. Nah, beliau malah paling nggak mau sebenarnya. Lanjut, Mbak. Tapi lebih karena keberadaan Trajayang Katon yang dengan sangat sadar menjadi Jati Ngalih. Nama Jatingalih itu ada di Semarang ya, kalau nggak salah. Aku lupa. Lanjut, Mbak. Apakah kita mau ngecek ke sana, Mas? Tidak perlu ngomong di sini. Tahu-tahu berono wae, Mbak. Lanjut, Mbak. Maka peradaban besar menutup diri agar tidak tercemar oleh Soekerto. Ini juga cukup jelas, saya rasa jelaskan. Lanjut aja, Mbak. Dan Banyak. mereka mengawasi proses pemurnian yang ada di dalam dunia 4%. Karena mereka menguasai yang 96%, berarti yang 4% kan gampang ngawasi bagi mereka. Lanjut, Mbak. Jadi sudah tuntas, maka akan diadakan pengamatan satu persatu. Supaya nanti nggak salah pilih. Lanjut, Mbak. Dan nantinya Trajayang Katon akan ditidurkan saat ganti zaman. Supaya orang neko-neko, nggak malah berjuang dan sebagainya yang nggak perlu. Lanjut, Mbak. 90 ya? Sedangkan Iya. Soekarno dibiarkan tersadar saat ganti zaman. Jadi mereka biar melihat kondisinya seperti itu kan, mereka terbiasa dengan sesuatu hal yang mengerikan toh, jadi ya biar mereka melihat itu. Kayak kita kan nggak menginginkan itu. Oke, Kak. Karena sudah 90, aku disclaimer bentar. Semua ini cuma dongeng, kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya jangan percaya, karena ini semua cuma dongeng, jadi jangan dipercaya. Ngerap ya, Mas. Sempat nggak ini baca disclaimer tambahan? Sempat Mas, Sempat ya? sempat masih 2 menit lagi. Oke, Mas Helman. Oke, tambahan disclaimer. Ayatnya yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. Artinya tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Nah, kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian untuk ekspedisi tanpa kehadiran Masa Guma Tejo. Dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Aku benar-benar kayak kamu, Mas. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Tejo saja, atau saya saja, atau Mas Agung Bimo Tejo dan saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo, Mbak. Oke. Nah, ini kita waktunya tinggal 1 menit. Jadi kita putus saja sekarang. Kita lanjut di bagian kedua nggih, Mas, Nggih. Mbak. Nggih. Siap. Putus asa nih, Mbak. Gimana, Mbak? Putus asa. Oh, enggak pakai terus, Mbak. Enggak pakai Oke. ya, oke. Sampai ketemu.